Base nomor 1, jebakan Town Hall. Oke, di sini kita buka dengan base pertama, yaitu tipe base jebakan TH. Tapi dengan angle yang agak sedikit berbeda. Jadi ini tuh bukan cuma sekedar naruh TH di pinggir, terus selesai. Bukan, melainkan lebih ke arah permainan pikiran. Oke, jadi gini. Kalau lawan melihat TH yang posisinya agak menonjol keluar seperti ini, di kepala mereka otomatis bakal mikir, ya udah, masuk dari sini aja, aman banget, bisa dapat 1 bintang gratis. Nah, padahal itu tuh cuma ilusi yang sengaja kita desain biar lawan ngerasa di atas angin, ya kan? Kayak ibarat pemerintah nih di suatu negara yang ngerasa kalau korupsinya nggak bakal ketahuan oleh publik. Oke, balik lagi ke pembahasan. Karena begitu mereka nurunin pasukan, ya udah, pasukan mereka bakal langsung masuk ke zona paling berbahaya dari base ini. Nah, jadi yang bikin base ini tuh kuat adalah formasi dari penempatan jebakannya. Pasukan lawan yang pengen buru-buru bakal meledak barengan, dan yang telat malah makin ke-delay di belakang. Yang pada akhirnya pasukan pendukung di belakang jadi rentan tanpa adanya perlindungan. Kayak misalnya hero kepisah dan spell juga terbuang percuma. Nah, jadi kesimpulannya buat kalian yang bertujuan untuk membuat lawan kehilangan ritme serangan dan kena mental breakdown, bahkan di detik pertama serangan, base inilah jawabannya. Dan terakhir, untuk isi bantuan klan kastilnya, kalian bisa isi dengan ini. Base nomor 2, asimetris. Oke, kita lanjut ke base kedua, yaitu si asimetris. Tapi kali ini kita nggak bahas tentang funneling doang, melainkan kita bakal bahas gimana base ini mengacaukan mental penyerang yang cuma bermodalkan prediksi. Oke, jadi biasanya kan penyerang tuh udah punya bayangan rute nih di kepalanya, ya kan? Kayak turun pasukan di sini, terus dia nanti akan ke sini, terus dia juga akan ke sana, dan seterusnya. Sama halnya kayak pemerintah di suatu negara yang jauh di sana, yang ketika mereka melakukan korupsi, mereka udah ada bayangan juga nih, ya kan? Mau naruh duit hasil korupsi itu di aset apa aja, supaya tidak mudah diaudit. Nah, tugas dari base asimetris ini yaitu adalah merusak rencana itu sampai ke akar-akarnya. Karena dengan beban bangunan yang gak seimbang, pasukan lawan bakal bikin keputusan yang gak bisa ditebak. Kadang malah nyasar ke area kosong, atau kadang malah muter-muter gak jelas. Mungkin kalau harus diibaratkan, ini tuh kayak birokrasi di suatu negara yang jauh di ujung dunia sana. Awalnya mungkin mereka ngerasa rutenya udah benar, kayak peraturan-peraturan yang dibikin tuh udah pas nih sama rakyat gitu ya. Nah, ternyata entah bagaimana ya cuma muter-muter doang sampai masa pemerintahannya habis dan gak ada efeknya sama sekali bagi negara. Oke. Nah, dan bagian paling menariknya dari base ini tuh nggak yang bikin lawan langsung gagal total, tapi gagal pelan-pelan. Ibaratnya kayak pasukan lawan kita suntik racun secara bertahap, yang dimana mereka ngerasa serangannya udah benar, yang padahal lagi kita giring ke posisi paling hancur. Dan terakhir, untuk isi bantuan klan kastilnya, kalian bisa isi dengan ini. Base nomor 3, ring base. Berikutnya di sini ada ring base, tapi kali ini dengan sudut pandang kontrol zona. Nah, jadi maksudnya kalau base lain itu kan fokusnya bagaimana cara musuh masuk. Nah, tapi kalau ring base ini sebaliknya, bagaimana biar musuh nggak bisa masuk. Yaitu di sini kita bikin lapisan luarnya serapat mungkin supaya pasukan lawan cuma punya satu pilihan mutlak. Target terdekat di mana? Ya, luar lagi dan luar lagi. Yang pada akhirnya pasukan lawan cuma jadi pengunjung yang asik keliling base di bagian luar doang, tanpa pernah ketemu jalan buat masuk ke inti dari base kita ini. Jadi dengan kata lain, area tengah dari base ini tuh ibarat ruang VIP para pejabat korupsi di penjara. Steril dan aman banget. Bahkan media pun gak pernah bisa meliput. Oke, jadi intinya cuma pasukan lawan yang benar-benar rapi dan punya rencana matang yang bisa masuk ke area dalam base kita ini. Kalau cuma modal spam pasukan tapi nggak punya timing spell yang pas dan pembacaan base yang bagus, ya wassalam ya kan. Pasukan lawan keburu habis di luar, bahkan sebelum bisa masuk ke area krusial di tengah
base kita ini. Dan terakhir untuk isi bantuan klan kastilnya, kalian bisa isi dengan ini. Base nomor 4, simetris. Terakhir di sini kita punya base simetris. Tapi di sini kita nggak bakal bahas tentang pemecahan pasukan doang, melainkan tentang kestabilan damage. Jadi maksudnya gini, base simetris itu sebenarnya bisa dikatakan si paling adil. Kenapa? Karena ya pertahanannya tersebar secara merata. Hampir nggak ada sisi lemah yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Karena semua sisi sama kuatnya dan semua sisi juga sama kerasnya. Intinya kuat banget lah. Kayak ekosistem korupsi pemerintahan di suatu negara yang jauh di sana, itu mau sekeras apapun diberantas, pada akhirnya hasilnya nihil juga. Kayak akarnya tuh susah banget ditemukan, dan pada akhirnya akan selalu tumbuh tunas baru. Oke, jadi intinya pasukan lawan mau masuk dari area atas, bawah, kiri, kanan, semuanya bakal dapat perlawanan yang sama dari defense kita. Nah, tapi yang paling bahaya sebenarnya adalah pas mereka menyerang dari sudut base, karena otomatis pasukannya bakal kebagi jadi dua, ya kan? Nah, begitu pasukan lawan pecah, mereka harus melawan zona yang sama-sama keras. Dengan kondisi kekuatan pasukan cuma tinggal setengah karena efek split dari base ini, dan ujung-ujungnya pasukan lawan bakal kehabisan bahan bakar. Jadi kesimpulannya, base ini cocok banget buat kalian yang pengen pertahanan stabil, rapi, dan juga susah ditembus, maka base inilah jawabannya. Oke, dan terakhir untuk isi bantuan klan kastilnya, kalian bisa isi dengan ini. Base nomor 5, bonus. Nah, oke, seperti biasa untuk base terakhir ini anggaplah semacam base seru-seruan lah ya. Atau mungkin juga buat kalian yang lagi nyari sebuah base untuk berprogres, kayak biar lebih mudah lagi untuk menyeleksi bangunan mana yang mau di-upgrade, maka base inilah jawabannya. Work at the crack of dawn. This life ain't for the weak ones. No, this life pure only for the strong. Feeling slow, shake it off. Don't got time for negative thoughts. Red sight, got the dot. Shoot my shot, I want the top. Never lost, got my plot. Know my story, I know my boss. I will fight against the clock. Time's a limited gift from God. One day I will have my victory. Crush all my enemies so viciously. Work so hard, my hands are blistering. And they will carve my name in history. Wake up to the sound of the drums. Stand up, lock and loaded, here I come. I'm here to stay, here to fight another day. You can't stop me with some pain. I am here to make a change. Whoa.